Kamu melawan kami, keluarga Min. HMPH? Hautian, aku rasa kamu berpikir terlalu banyak. Aku hanya datang untuk menjemput Xiao Xiao ke pesta makan malam. Lagi pula tunanganku. Tidak hadir tidak pantas, kan? Pernikahan kita. Aku sama sekali tidak pernah mengakuinya. Pesta makan malammu? Aku juga tidak akan pergi. Lupakan saja. Kaki ini akhirnya sembuh. Mulai sekarang tidak perlu lagi. Kakinya pincang saat berjalan. Ah, Xiao Xiao, ada apa denganmu? Kakiku terkilir. Aku tidak bisa berdiri. Cedera otot dan tulang membutuhkan waktu 100 hari. Kau harus istirahat dengan baik. Tentang kejadian hari ini, kau tidak ingin bertanya sesuatu. Kau akan mengatakannya secara alami saat kau ingin mengatakannya. Lin Xiong adalah putra tertua keluarga Lin di Beijing. Perjanjian pernikahanku dengannya ditetapkan oleh orang tuaku 3 tahun lalu. Sebelum aku bertemu denganmu, mungkin aku akan menikah dengannya. Tapi setelah bertemu denganmu, kau mengerti, kan? Aku rela menjadi harimau yang turun gunung demi dirimu. Aku berani bertaruh apapun tentang masa depan. Ternyata kamu memang tidak menganggapku serius. Membawa pria liar itu pulang. Biarkan aku periksa dulu dokter kecil ini. Siapa dia sebenarnya? Kamu ini benjolan busuk, memanfaatkan sedikit pengetahuan medis, berani menyentuh orangku. Dia bukan barang. Dia adalah manusia hidup. Dia tidak mungkin menjadi korban pernikahan politik keluargamu. Kalau kau mampu, coba rebut dia dariku. Aku akan melawanmu sampai akhir. Luar biasa lucu. Aku, seorang anak tertua dari keluarga Lin yang terhormat, tidak akan kehilangan kendali hanya karena kamu. Penyakit aneh ini. Kamu lihat saja nanti. Aku akan membuatnya kembali kepadaku langkah demi langkah, berlutut di kakiku, memohon padaku untuk menikahinya. Ini urusan kita sesama laki-laki. Kalau berani, hadapi aku. Jika kau berani menyentuh Wen Xiao Xiao, coba saja lewat atas mayatku. Baiklah, aku akan menghajarmu. Orang itu memang tidak punya kemampuan. Dia tidak hanya merusak masa mudaku selama beberapa tahun, tetapi dia juga berselingkuh saat sudah menikah. Dia selingkuh di belakangku dengan wanita lain. Karena wanita itu lebih kaya dariku. Dia ingin menceraikanku. Aku tidak mau, lalu dia memukulku. Dia juga mengajak beberapa preman untuk menindasku dan mengancamku. Kau menangis, rasanya berbeda. Dia tidak menyayangi saya menyayangi kamu. Aku akan memberi pelajaran yang setimpal pada si bodoh itu. Biar dia tahu apa arti hidup yang lebih buruk dari mati. Kau membela saya adalah keberuntungan saya. Tuan Muda Lin dan anak muda Chen Bin itu lusa ikut dengan Wen Xiao Xiao pergi mengobati kepala keluarga Min. Kerja bagus. Ada 50.000 di kartu. Jika kau bisa menukar tas obat milik Chen Bin, aku akan memberimu tambahan 100.000. Tuan Muda Lin, saya tidak berani. Ini bisa menyebabkan kematian, kan? Kepala keluarga Min ini kan di kota selatan. Batuk sedikit saja akan membuat banyak orang jatuh. Saya yang kecil ini tidak berani melakukannya. Tolong ampuni saya. Tenang saja. Ada apa? Tentu saja ada Chen Bin, si sialan itu. Aku akan membantumu. Kau dari karyawan tetap perusahaan menjadi petugas kebersihan? Apa kau rela? Setelah keadaan tenang, langsung datang ke perusahaan kami, MSPA. Aku akan memberimu posisi manajer di MSPA. Gaji tahunan 1 juta. Mengapa kau harus bekerja sebagai petugas kebersihan di sini? Kotak P3K ini selalu dibawa Chen Bin. Tidak pernah meninggalkannya. Saya akan mengirim seseorang yang mengenal Chen Bin untuk bekerja sama denganmu. Bukankah saya sudah memberitahumu, jangan datang menemuiku lagi? Apa maksudmu?
Aku tahu aku salah. Dulu aku salah. Aku akan berubah. Maafkan aku, ya, kita tidak mungkin lagi. Aku hanya bisa menasehati. Berbuat baiklah. Jangan sekejam dulu. Jaga dirimu baik-baik. Chen Bin, jangan pergi. Jangan pergi, Chen Bin. Saya yang salah. Saya bisa berubah. Kasih saya satu kesempatan lagi, ya. Jangan. Kamu nggak tahu malu, ya. Hei, Chen Bin, Li Jiao. Kalian berdua ngapain sih? Ini di depan pintu masuk perusahaan. Nggak bagus, loh. Kalau ada masalah, selesaikan saja di belakang. Li Jiao, cepat lepaskan. Chen Bin bukanlah orang yang tidak mengerti aturan. Ini adalah pertemuan terakhirku denganmu seumur hidup. Harap jaga sikapmu. Chen Bin, kau memang sampah. Kau pikir aku benar-benar menyukaimu. Kali ini kau sampah. Seumur hidupmu kau memang sampah. Jangan kau kira dengan mencari pacar yang kaya, kamu merasa hebat ya? Sialan. Hei, Chen Bin Ge, barangnya jatuh. Kali ini terima kasih banyak padamu. Nanti aku bilang ke Xiao Xiao, supaya kamu dipulihkan ke posisi semula. Hei, terima kasih, Chen Bin Ge. Linda Sao. Sudah berhasil. Apa yang harus dilakukan, Chen Bin? Bungkusan obatku telah dirusak. Apa yang harus dilakukan, Chen Bin? Chen Bin, itu terjadi saat itu. Chen Bin, jangan pergi. Aku sudah melindungi urat nadi kepala keluarga. Segera hubungi Dr. Zhao di klinik pengobatan tradisional Tionghoa, dan suruh dia mengirimkan kacang hijau, bunga perak, dan akar manis untuk direbus dengan air dalam waktu setengah jam. 15 menit sekali. 15 menit sekali. Siapa sebenarnya yang ingin menyakiti kepala keluarga? Sepertinya bukan kepala keluarga yang menjadi targetnya. Jika tidak, racunnya tidak akan seperti ini. Seharusnya itu ditujukan pada kita berdua. Selain Lin Xiong, tidak ada orang lain. Kerja bagus. Lanjutkan memantau keluarga Min. Orang yang bernama Liu Ziqiang itu, biarkan dia menghilang saja. Jangan sampai dia menimbulkan masalah nanti. Lalu bagaimana dengan aku? Kamu tidak akan melawan aku, kan? Asalkan kamu menurut. Aku jamin kamu akan menikmati kemewahan dan kekayaan. Tunggu sampai aku menikahi wanita jahat itu, Wen Xiao Xiao. Setelah itu, kamu menjadi yang utama, dia menjadi yang kedua, bagaimana? Kamu yang menukar tas medis milik Chen Bin. Tuan rumah, saya sendiri mendengar di bawah gedung perusahaan. Dia bilang sudah berhasil. Kau bisu ya? Ayahku bertanya padamu. Bukan saya. Terakhir kali tas obat Chen Bin jatuh ke tanah. Saya hanya mengingatkannya. Saya tidak pernah menyentuh tas obat itu. Kalau begitu, saya tanya kamu. 2 hari yang lalu, uang 50.000 yang ada di akunmu itu berasal dari mana? Itu uang dari ibu saya. Dia transfer uang untuk saya, uang buat beli rumah. Kenapa emangnya? Ada masalah apa? Sudahlah, kita tidak bahas itu lagi. Saya tanya kamu. Sepertinya kamu tidak pernah berhubungan dengan Li Jiao, kan? Aku juga tidak pernah memberitahumu. Siapa itu Li Jiao? Bagaimana kamu tahu orang itu adalah Li Jiao? Dan juga mantan istriku? Katakan sesuatu. Bagaimana kamu tahu? Ini aku. Semua kulakukan. Aku menyimpan dendam pada Chen Bin. Dia menyuruhku menjadi petugas kebersihan. Lalu aku menukar tas obatnya, menjebaknya. Kau tidak sampai sekarang masih mengira orang di belakangmu itu akan ada yang melindungimu, kan? Tidak ada orang di balik semua ini. Semua ini aku yang lakukan sendiri. Kalau bukan karena Min Hao Tian kemarin yang menarikmu keluar dari perusahaan, kamu sudah tidak ada sekarang. Sekarang kamu masih berpikir untuk melindunginya. Semua ilmu yang kau pelajari selama kuliah bertahun-tahun, sudah kau gunakan semua? Tidak mungkin. Tuan Muda Lin bilang setelah keadaan membaik, akan memindahkan saya ke perusahaannya.
Kau menjebakku. Apa perlu aku menjebakmu? Kau pikir CCTV di perusahaan semua hanya pajangan saja. Hari itu, semua yang kau katakan telah direkam dengan jelas. Yang dia katakan hari itu adalah, Tuan Muda Lin, aku berhasil. Orang yang menyuruhnya dari belakang adalah Tuan Muda keluarga Lin. Chen Bin, kita dulunya teman sekelas. Tolonglah, lepaskan aku. Ya, aku tidak akan lagi berniat buruk. Semua ini karena Tuan Lin yang membujukku. Chen Bin, tolonglah, aku mohon padamu. Aku tidak akan berani lagi. Chen Bin. Wang Lin, bantu aku berbicara sedikit. Ya, setidaknya aku pernah menjagamu di perusahaan. Liu Zijiang, aku hanya ingin tanya, jika kepala keluarga benar-benar celaka, akibatnya kau yang menanggung beban untuk Chen Bin. Liu Zijiang, kau sudah 2 kali sujud di hadapanku. Sekali boleh, 2 kali tidak. Kali ini kau merencanakan pembunuhan. Aku juga tidak bisa membantumu. Apa? Liu Zijiang dibawa pergi oleh keluarga Min. Kakak Xiong tidak akan kenapa-kenapa, kan? Kepala keluarga Min belum meninggal. Kau takut apa? Keluarga Linku juga bukan orang sembarangan. Kakak Xiong, dengan kata-katamu ini saja aku sudah puas. Tapi kau jangan sampai lupa, janjimu hari ini ya. Tenang saja, selama kau menyelesaikan tugas dengan baik, kau adalah istriku yang sah. Keluarga Lin di ibu kota. Ayah, keluarga Lin di ibu kota selalu sangat misterius. Kita sudah tinggal di kota selatan selama bertahun-tahun, dan hanya mengetahui sedikit tentang mereka. Bagaimana kalau kali ini kita mencoba menyelidiki mereka? Mencoba tentu saja baik. Tapi apakah kamu sudah memikirkannya? Bagaimana jika anak itu tidak berhasil? Masalah ini dimulai karena saya, keluarga Lin ini. Meskipun seperti sarang naga atau gua harimau, saya tetap akan masuk. Masalah dengan dokter muda ini, kamu memikirkannya terlalu sederhana. Membunuh Lin Xiong mudah saja. Yang sulit adalah kekuatan di belakangnya. Paman Lin Xiong, aku tidak akan menikah dengannya. Aku akan menghabiskan hidupku bersama Chen Bin. Menghabiskan hidup bersama siapa? Perjanjian pernikahan Wen Xiao Xiao belum dibatalkan. Kau tetap milik keluarga Lin. Menghabiskan hidup bersama siapa? Perjanjian pernikahan Wen Xiao Xiao belum dibatalkan. Kau masih bagian dari keluarga Lin. Tuan Muda Lin, tolong aku, tolong aku. Tidak berguna, hal sekecil ini saja tidak bisa kau lakukan. Lin Xiong, jadi, kau mengakui bahwa kau yang menjatuhkan paket obat itu. Itu perbuatanmu. Tuan, Anda belum pikun. Ini saya. Tapi saya tidak bermaksud menargetkan Anda. Saya hanya ingin memberi pelajaran pada orang bodoh ini. Memberikan dia pelajaran pertama. Membuat dia kehilangan kepercayaan pada Anda. Jika ada masalah, hadapilah saya. Jangan melibatkan orang yang tak bersalah. Saya sedang berbicara dengan kepala keluarga Min. Kau ikut campur urusan apa? Kau siapa sebenarnya? Lin Xiong, seperti yang sudah kukatakan, di Nancheng, tidak boleh ada yang berani membuli tabib muda. Kau pikir naga sakti bisa mengalahkan ular lokal? Tuan tua, aku tidak bermaksud bermusuhan dengan keluargamu. Keluarga Min, itu bukan maksudku. Kalau tidak, itu bukan hanya racun datura biasa. Sesederhana itu. Lagi pula, Wen Xiao Xiao tetaplah keluarga Min kalian. Aku tetap akan menikahinya. Kedatanganku kali ini juga untuk meminta maaf dan menebus kesalahanku. Ini hak konsesi jalan tol Jingan selama 3 tahun. Bagaimana? Cukup tulus? Kan, hak konsesi jalan tol Jingan selama 3 tahun. Paman, kembalikan saja, biarkan masalah ini selesai. Kami dari keluarga Min tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tuan, terimalah saja. Bulan depan, tanggal 6 Juni, adalah hari yang baik. Pernikahan saya dan Xiao Xiao, tepat di Gedung Raya Rakyat. Kuharap keluargamu, keluarga Min, segera datang ke Beijing untuk menikah. Kau jangan harap, kau cacat. Awasi aku baik-baik. Inilah perbedaan antara kita, selangit dan sebum. Aku meminta maaf. Adalah hak untuk menggarap proyek jalan tol Jingan selama 3 tahun. Dengan apa kau akan melawanku? Hukum langit terang benderang. Aku tidak percaya. Di dunia ini tidak ada tempat yang bisa diajak bicara. Apakah kamu masih ingin memaksaku menikah? Dengarkan baik-baik. Di sini, di kota selatan,
Keluarga Linku adalah segalanya. Hari ini, Xiao Xiao, aku akan memaksamu menikah. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Kakek memberi muka padamu. Kau harus menerimanya. Asalkan Xiao Xiao menikah masuk keluargaku, aku jamin bisnis kalian akan bertahan selama ratusan tahun. Paman, aku tidak akan menikah. Haha. Kau pikir keluarga Min kami? Apakah kamu seorang yang menangani urusan luar negeri? Untuk menjamin ini, tadi aku memberi kamu muka. Bukan untuk menerima permintaan maafmu. Tak kusangka kamu malah semakin keterlaluan. Apakah kamu benar-benar mengira keluarga Min kami mudah diintimidasi? Panggil orang. Tebakan kepala keluarga benar-benar tepat. Tuan Muda Lin masih ingin menyakiti Ibu Chen Bin. Wanita ini mencoba melarikan diri di tengah jalan. Lalu kami ikat dan bawa kembali. Li Jiao, kau wanita jalang. Suami istri 100 hari pun ada ikatannya. Aku sudah melepaskanmu berkali-kali, tapi kau berani menyakiti ibuku. Serahkan semuanya pada keputusan paman saja. Hahaha, Tuan Muda keluarga Lin. Saya membiarkanmu sampai sekarang. Hanya ingin melihat apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Tak disangka kamu benar-benar bodoh dan tak bisa diselamatkan. Membawa diri sendiri ke sini. Dengar-dengar ayahmu sudah lama sakit paru-paru. Obat dan makanan tak ada gunanya. Kamu kira dia akan memilih siapa antara kamu dan dokter muda itu? Saya ingat ayahmu. Seharusnya dia punya 6 anak, kan? Tidak, penyakit ayahku. Bahkan dewa besar sekalipun tidak bisa menyelamatkannya. Dia tidak akan meninggalkan saya hanya karena sebuah tumor, dokter. Dia tidak akan melakukannya. Tidak akan. Penyakit yang bahkan dewa besar tidak bisa sembuhkan. Aku bisa mengirim mereka semua ke kantor polisi. Benar salahnya akan diputuskan nanti. Berani sekali kalian membawa saya pergi. Kakek saya tidak akan melepaskan kalian. Aku, menantu laki-laki yang buruk rupa ini, akan menemui ibu mertuaku. Hatiku sedikit tegang. Aku sudah tidak memiliki pertunangan lagi. Takut apa? Cepat masuklah. Apa? Lin Xiong menghilang? Ying, selamat hari raya Duanwu.